Selamat malam, para pendengar cerita. Dalam ketenangan malam yang hening ini, mari kita bersama-sama menyelami dunia fantasi dan imajinasi melalui cerita-cerita sebelum tidur yang penuh keajaiban. Duduklah ataupun berbaring dengan nyaman, lepaskan sejenak kepenatan hari, dan biarkan cerita ini membawa Anda ke dalam petualangan yang memikat hati dan membuat Anda terlelap tidur. Namun sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen dan share ya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru saya yang tak kalah menarik untuk Anda, dan juga bantu support dan follow akun sosial media saya yang sudah saya lampirkan di kolom deskripsi. Dan satu hal lagi, buat teman-teman pendengar setia yang ingin request cerita versi Anda, silahkan tulis tema atau judulnya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Judul cerita kita malam ini berjudul Harmoni Cinta Musim Gugur. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh hutan pinus, musim gugur selalu membawa perubahan yang dramatis. Daun-daun berubah warna menjadi merah, kuning, dan oranye, menciptakan pemandangan yang memukau. Di tengah keindahan alam ini, kita akan mengenal dua jiwa yang sedang mencari arti cinta sejati. Elena, seorang wanita berusia 35 tahun, baru saja pindah ke kota ini untuk mencari ketenangan setelah perpisahan yang menyakitkan. Dia bekerja sebagai penulis lepas dan sering menghabiskan waktunya di sebuah kafe kecil bernama Harmoni. Setiap hari, dia duduk di sudut kafe dengan laptopnya, menulis tentang cinta yang hilang dan harapan yang baru. Suatu hari, di tengah rintik hujan yang lembut, Elena bertemu dengan seorang pria bernama Arka. Arka adalah seorang musisi yang sedang mencari inspirasi untuk lagu barunya. Pertemuan mereka terjadi secara kebetulan ketika keduanya berlindung dari hujan di bawah atap kafe. Mereka mulai berbicara dan menemukan bahwa mereka memiliki banyak kesamaan. Elena dan Arka sama-sama mencintai musik klasik, buku-buku sastra, dan keindahan alam. Dari percakapan itu, mereka merasakan ada sesuatu yang istimewa, sebuah koneksi yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pertemuan yang tidak terduga, Elena terbangun pagi itu dengan perasaan cemas. Ini adalah hari pertamanya di kota baru, dan dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Setelah menyeduh secangkir kopi, dia memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar kota. Saat dia berjalan melewati jalanan yang dipenuhi daun-daun gugur, dia merasa ada sesuatu yang menenangkan dari suasana ini. Setibanya di kafe Harmoni, Elena memesan secangkir teh hangat dan duduk di dekat jendela. Dia membuka laptopnya dan mulai menulis. Kata-kata mengalir deras, seolah-olah jari-jarinya menari di atas keyboard. Ketika sedang asyik menulis, dia melihat seorang pria masuk ke kafe dengan gitar di tangannya. Pria itu, Arka, tampak mencari tempat duduk. Melihat tidak ada kursi kosong selain di depan Elena, dia bertanya apakah boleh duduk di situ. Elena mengangguk, dan mereka mulai berbicara. Arka bercerita tentang perjalanannya sebagai musisi dan bagaimana dia menemukan inspirasi dari alam. Menemukan koneksi, hari-hari berlalu, dan Elena serta Arka semakin sering bertemu di kafe. Mereka berbicara tentang banyak hal, dari musik hingga kehidupan pribadi mereka. Arka menceritakan tentang kehilangan ayahnya beberapa tahun yang lalu,
sebuah pengalaman yang sangat mempengaruhi hidupnya. Elena, di sisi lain, berbagi kisah tentang perpisahan dengan tunangannya yang membuatnya pindah ke kota ini. Mereka menemukan bahwa berbagi cerita satu sama lain membantu mereka sembuh dari luka masa lalu. Elena mulai merasa lebih bahagia, dan dia menyadari bahwa Arka adalah orang yang selalu dia cari dalam hidupnya. Begitu pula dengan Arka, yang merasa menemukan seseorang yang benar-benar memahami dirinya. Kebersamaan di alam, musim gugur semakin dingin, namun hati Elena dan Arka semakin hangat. Mereka sering pergi berjalan-jalan di hutan pinus, menikmati keindahan alam bersama-sama. Suatu hari, mereka memutuskan untuk pergi ke danau yang terletak tidak jauh dari kota. Danau itu dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang daunnya berubah warna menjadi emas. Di tepi danau, Arka memainkan gitar dan menyanyikan lagu-lagu cinta yang dia ciptakan sendiri. Elena mendengarkan dengan penuh perhatian, merasakan setiap nada dan lirik yang dibawakan Arka. Saat itulah, dia merasa bahwa hidupnya kembali penuh warna. Menghadapi kenyataan, namun, kebahagiaan mereka diuji ketika mantan tunangan Elena datang ke kota untuk meminta maaf dan mencoba memperbaiki hubungan mereka. Elena bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia merasa masih ada perasaan untuk mantan tunangannya, tetapi dia juga tidak ingin kehilangan Arka. Arka, di sisi lain, mencoba untuk tetap tenang dan mendukung Elena. Dia memahami bahwa Elena membutuhkan waktu untuk berpikir dan membuat keputusan yang tepat. Meskipun hatinya sakit, dia memilih untuk memberikan ruang kepada Elena. Keputusan yang mengubah segalanya, Elena akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan mantan tunangannya. Dia menyadari bahwa perasaan yang dulu ada sudah tidak sama lagi. Dia menghargai usaha mantan tunangannya, tetapi dia tahu bahwa hatinya sekarang milik Arka. Elena menemui Arka dan mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Dia mengatakan bahwa dia ingin menjalani hidup bersama Arka dan membangun kebahagiaan baru bersama. Arka merasa lega dan bahagia mendengar keputusan Elena. Musim gugur berakhir, dan musim dingin mulai datang. Elena dan Arka tetap bersama, menghadapi setiap tantangan dengan cinta dan pengertian. Mereka belajar bahwa cinta sejati adalah tentang menerima kekurangan satu sama lain dan berjuang bersama dalam suka dan duka. Di kafe Harmoni, mereka sering duduk bersama, berbicara tentang masa depan dan mimpi-mimpi mereka. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka masih panjang, tetapi mereka siap menghadapinya bersama-sama, dengan penuh cinta dan harmoni. Dan demikianlah akhir dari cerita malam ini. Semoga cerita yang telah kita nikmati bersama dapat membawa mimpi indah dan memberikan ketenangan dalam tidur Anda. Sampai bertemu di malam berikutnya dengan cerita-cerita yang tak kalah menarik. Selamat malam dan tidurlah dengan nyenyak.